Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adawiyah. Di sini saya mahasiswi dari program studi Administrasi Pendidikan jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Jadi pada kesempatan kali ini merupakan salah satu tugas mata kuliah e-library atau electronic library atau yang biasa disebut dengan digital library atau perpustakaan digital. Nah, ini merupakan tugas dari dosen kita Helmi MPD. Jadi di sini saya akan membahas mengenai strategi penerapan teknologi informasi digital library di perpustakaan dan pusat informasinya. Jadi perkembangan digital library itu di perguruan tinggi itu terutama itu perpustakaan merupakan suatu lembaga yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan informasi dari sejak menghimpun, mengolah sampai mendiseminasikan informasi kepada para penggunanya, baik sivitas akademika maupun bukan sivitas akademikanya. Jadi saat ini kita sering mendengar istilah library without wall atau perpustakaan tanpa dinding. Terus ada juga kita sering mendengar virtual library atau yang disebut perpustakaan maya. Terus juga ada tertentu saja yang disebut digital library atau perpustakaan digital. Terus ada virtual katalog atau yang bisa disebut katalog maya. Terus juga baik dalam pembicaraan sehari-hari maupun dengan literasi itu banyak sekali dibahas untuk masa sekarang ini. Program otomasi perpustakaan mulai menjadi tren perkembangan perpustakaan di Indonesia, terutama pada masa sekarang ini kan orang itu banyak yang kegiatan online, jadi perkembangannya itu mungkin lebih pesat. Definisi teknologi informasi. Information Technology atau IT, on Information and Communication Technology atau ICT is the technology required for information processing. In particular, the use of electronic computers and computer software to convert, store, protect, process, transmits, and review information from anywhere and anytime. Alasan penerapan teknologi informasi di perpustakaan, ada beberapa hal yang menjadi sebab kita melakukan otomasi di perpustakaan, yaitu pertama itu biasanya ada tuntutan terhadap pengguna koleksi secara bersama atau research sharing, atau artinya kita tuh saling berbagi bersama itu untuk menggunakan perpustakaan tersebut. Yang kedua itu ada kebutuhan untuk mengefektifkan sumber daya manusia. Artinya dengan kita menggunakan teknologi atau informasi yang ada sekarang, kita bisa mengefektifkan serta lebih efisien lah kalau ibaratnya kegiatannya itu. Terus tuntutan terhadap efisiensi waktu. Nah, itu tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Terus alasannya tadi itu juga ada kebutuhan akan ketepatan layanan informasi. Jadi kan kalau online tuh pasti sudah ada tercantum, dan orang untuk men-share itu tuh udah disaring dulu buat di-share ke khalayak umum. Jadi ketepatannya itu pasti gitu. Jadi dan untuk masuk pun pasti kan ada tata caranya dan juga aturannya. Biasanya kan kalau ada password atau apanya gitu, jadi ketepatannya itu pasti gitu. Keragaman informasi yang dikelola. Jadi kalau mengenai perkembangan informasi dan teknologi untuk saat ini kan untuk keragamannya itu sangat banyak sekali. Apa aja kita bisa searching, entah di itu Chrome, Firefox, Google, YouTube, masih banyak pokoknya yang bisa kita cari informasi dari info-info, apalagi kalau kita itu bisa menggunakan alat-alat teknologi yang ada sekarang ini. Selain itu alasannya itu aplikasi teknologi informasi di perpustakaan itu banyak sekarang. Itu aplikasi untuk mencari maksudnya untuk mencari digital library itu juga sangat banyak sekarang. Entah itu library itu kan
biasanya banyak tuh di Play Store, bahkan itu bisa dicari di Android biasa aja. Android yang kita miliki itu banyak sekali aplikasinya, cari aja di Play Store atau App Store kalian. Cari aja library atau perpustakaan, biasanya banyak aja deretan deretan itunya. Terus kalau untuk kegiatan biasanya dalam pengelolaan digital library untuk yang berhubungan dengan informasi dan teknologi itu ada yang dinamakan pengadaan koleksi, pengolahan koleksi, katalog online, sirkulasi, dan lain-lainnya. Jadi itu saja yang mungkin saya bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin teman-teman sekalian bisa saja searching di Google atau apa mengenai perkembangan dan hal-hal lainnya mungkin yang kalian mau cari atau kalian mau gali dan yang ingin kalian ketahui gitu. Jadi cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.